wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Nah, kali ini berjumpa lagi dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pernikahan dalam Islam. Sebelum itu, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian mampu menjelaskan definisi dan ketentuan pernikahan dalam Islam sehingga dapat memahami secara kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif dalam pembelajaran. Pernikahan dalam Islam mempunyai makna secara bahasa. Kata nikah berarti mengumpulkan, menggabungkan, atau menjodohkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi ya, atau pernikahan. Sedangkan menurut syariat, nikah berarti akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, yang menimbulkan hak dan kewajiban masing-masing. Tujuan pernikahan. Yang pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, untuk mendapatkan ketenangan hidup. Yang ketiga, untuk membentengi akhlak. Yang keempat, untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, untuk mendapatkan keturunan yang saleh. Dan yang keenam, untuk menegakkan rumah tangga yang islami. Hukum pernikahan di sini ada terbagi menjadi 5. Yang pertama, wajib bagi orang yang telah mampu baik fisik, mental, ekonomi maupun akhlak untuk melakukan pernikahan. Yang kedua, sunnah bagi orang yang telah mempunyai keinginan untuk menikah namun dikhawatirkan dirinya akan jatuh kepada maksiat sekiranya tidak menikah. Yang ketiga, mubah bagi yang mampu dan aman dari fitnah tetapi tidak membutuhkannya atau tidak memiliki syahwat sama sekali. Yang keempat, haram bagi orang yang yakin bahwa dirinya tidak akan mampu melaksanakan kewajiban pernikahan, baik kewajiban yang berkaitan dengan hubungan seksual maupun berkaitan dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Nah, yang kelima, makruh bagi seseorang yang mampu menikah tetapi dia khawatir akan menyakiti wanita yang akan dinikahinya atau menzalimi hak-hak istri dan buruknya pergaulan yang dia miliki dalam memenuhi hak-hak manusia atau tidak minat terhadap wanita dan tidak mengharapkan keturunan. Orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau mahram. 1 dari keturunan, yaitu ibu dan seterusnya ke atas. 2, anak perempuan dan seterusnya ke bawah. 3, bibi, baik dari bapak atau ibu. 4, anak perempuan dari saudara perempuan atau saudara laki-laki. Mahram dari pernikahan. Yang pertama, ibu dari istri atau mertua ya. Yang kedua, anak tiri bila ibunya sudah dicampuri ya. Yang ketiga, istri dari bapak atau ibu tiri. Yang keempat, istri anak atau menantu. Mahram dari persusuan. Yang pertama, ibu yang menyusui. Yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Mahram dikumpul atau dimadu. Yang pertama, saudara perempuan dari istri. Yang kedua, bibi perempuan dari istri. Yang ketiga, keponakan perempuan dari istri. Rukun dan syarat pernikahan. Yang pertama, calon suami. Syarat-syaratnya sebagai berikut: bukan mahram, orang yang dikehendaki, muayyan atau beridentitas jelas. Yang kedua, calon istri. Syaratnya adalah bukan mahram si laki-laki. Yang kedua, terbebas dari halangan nikah, masa iddah, atau berstatus sebagai istri orang. Yang ketiga, wali. Syaratnya yaitu orang yang dikehendaki atau bukan orang yang dibenci. Yang kedua, laki-laki, bukan perempuan atau banci ya. Yang ketiga, mahram si wanita. Yang keempat, balik, bukan anak-anak ya.
Yang keempat, berakal, tidak gila. Selanjutnya, adil, tidak fasik, tidak terhalang wali lain, tidak buta, tidak berbeda agama, dan yang terakhir, merdeka ya. Masih di rukun dan syarat pernikahan. Selanjutnya yaitu 2 orang saksi. Syarat dari saksi adalah berjumlah 2 orang, bukan budak, bukan wanita, dan bukan orang fasik. Tidak boleh merangkap sebagai saksi walaupun memenuhi kualifikasi sebagai saksi. Yang ketiga, sunnah dalam keadaan rela dan tidak terpaksa. Nah, yang kelima, sigat atau ijab kabul, yaitu perkataan dari mempelai laki-laki atau wakilnya ketika akad nikah. Syarat sigat adalah 1. Tidak tergantung dengan syarat lain. 2. Tidak terikat dengan waktu tertentu. Yang ketiga, boleh dengan bahasa asing. Yang keempat, dengan menggunakan kata tajwid atau nikah. Tidak boleh dalam bentuk kinayah atau sindiran. Nah, yang kelima, kabul harus dengan ucapan qabiltu nikah atau tazwijah ya, atau saya terima nikah. Pernikahan yang tidak sah. 1. Pernikahan mut'ah, yaitu pernikahan yang dibatasi jangka waktu tertentu. Kedua, pernikahan syigar, yaitu pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang ketiga, pernikahan muhalil, yaitu pernikahan seseorang yang telah ditalak 3 suaminya yang karenanya diharamkan rujuk kepadanya. Yang keempat, pernikahan orang yang ihram. Yang kelima, pernikahan dalam masa iddah. Yang keenam, pernikahan tanpa wali. Yang ketujuh, pernikahan dengan wanita kafir. Yang kedelapan, pernikahan dengan mahram, baik mahram karena pernikahan atau karena sepersusuan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bittaqwa. Saudara Loso Ati bin Kromo Suwarso, saya nikahkan saudara dengan saudari Rahmawati Nurmarani Alimatia Farmasi binti Joko Sudarso SPD yang wali nikahnya mewakilkan kepada saya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 2017 dolar Taiwan tunai. Saya terima nikahnya Rahmawati Nur Maharani binti Joko Sudarsono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi sah? Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Demikianlah materi pernikahan dalam Islam yang bisa Ibu sampaikan pada kali ini. Semoga kita semua diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.